Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Hari ini saya akan mencoba membahas mengenai fungsi dan konsep dasar manajemen keuangan perusahaan. Adapun materi ini saya ambil di internet dari website mjournal.com keuangan fungsi manajemen perusahaan. Oke, kita mulai ya. Fungsi utama manajemen keuangan itu kan untuk merencanakan, mencari, mengelola, dan memanfaatkan dana secara efektif dan seefisien mungkin untuk mencapai tujuan perusahaan. Lalu apakah hanya itu fungsi manajemen keuangan dalam bisnis? Atau seperti apa konsep dasarnya? Kali ini saya akan mencoba membahas hal-hal tersebut beserta hal-hal lain yang terkait dengan fungsi manajemen keuangan. Yang pertama mengenai pentingnya manajemen keuangan dalam bisnis. Dalam sebuah bisnis, manajemen keuangan yang baik sangat penting. Setidaknya ada 4 alasan kenapa manajemen keuangan itu sangat penting. Yang pertama, kita bisa mengetahui pengeluaran modal. Dengan manajemen keuangan, perusahaan akan dapat mengelola kemana dan untuk apa saja modal itu dikeluarkan. Hal itu bertujuan agar modal usaha yang digunakan itu bisa secara efektif, seperti pembelian aset prioritas yang dapat menjadi sumber pendapatan. Yang kedua, mengelola kas operasional. Keberadaan kas operasional itu kan sangat penting agar sebuah bisnis dapat terus beroperasi. Dengan manajemen keuangan yang baik, itu akan dapat meminimalisir kemungkinan perusahaan gagal bayar atas kewajiban. Contoh, uang sewa, hutang ke supplier, atau gaji karyawan, dan lain-lain. Yang ketiga, dapat menurunkan biaya. Ini juga berkaitan dengan pengelolaan kas operasional. Jika kas operasional dikelola dengan baik, manajemen keuangan juga dapat menurunkan biaya dan dapat meminimalkan biaya seminimal mungkin. Misal, mengurangi beban listrik yang tidak diperlukan, atau misal pembelian jumlah material yang cukup banyak agar dapat potongan harga. Yang keempat, membantu perencanaan pajak. Dengan adanya perencanaan pajak yang baik, perusahaan dapat membantu agar perusahaan dapat membayar pajak tepat waktu. Oke, sekarang kita bahas mengenai konsep dasar manajemen keuangan. Konsep dasarnya itu meliputi bagaimana cara perusahaan dapat mendapatkan dana, menggunakan dana, serta mengelola aset perusahaan. Mendapatkan sumber dana itu bertujuan untuk mendukung kegiatan operasional hingga ekspansi usaha. Untuk manajemen perusahaan itu bisa mendapatkan dana dari berbagai sumber. Contohnya dari penanaman modal atau investasi, tabungan hingga hutang atau kredit bahan baku ke supplier. Yang kedua, menggunakan dana perusahaan juga harus dilakukan seefisien mungkin agar kegiatan operasional dapat berjalan lancar. Dan yang terakhir, mengelola aset bertujuan agar aset itu dapat dipergunakan secara efektif, sehingga tidak ada pembelian aset yang percuma. Sekarang kita masuk ke fungsi manajemen keuangan. Fungsi manajemen keuangan seperti yang tadi saya sampaikan di awal itu adalah untuk merencanakan, mencari, mengelola, dan memanfaatkan dana secara efektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan. Selain fungsi utama tersebut, ada 5 fungsi lain terkait manajemen keuangan. Saya sebutkan terlebih dahulu, yaitu pertama planning, perencanaan, yang kedua budgeting, penganggaran, yang ketiga controlling, pengawasan, yang keempat auditing, pemeriksaan, dan yang terakhir reporting, pelaporan. Mari kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama planning. Sebagai contoh pertama, ketika bisnis kita akan membuka cabang baru, tentu kan akan membutuhkan modal yang tidak sedikit. Dari sini, fungsi manajemen keuangan adalah melakukan planning atau perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan ini bertujuan untuk memahami kondisi keuangan perusahaan saat ini. Apakah perusahaan mampu mendukung pertumbuhan keuangan cabang baru untuk sementara. Contoh kedua,
ketika misalkan kita berpikir apakah saya perlu merekrut karyawan baru untuk mengoptimalkan perusahaan. Menambah karyawan baru tentu saja bisa meningkatkan produktivitas, namun juga tentunya meningkatkan cost atau biaya, yaitu gaji untuk karyawan tersebut. Oleh karena itu, manajemen keuangan harus bisa menilai dan menelaah sebagaimana besar kekuatan keuangan perusahaan untuk memenuhi semua hak karyawan baru tersebut. Yang kedua yaitu fungsi budgeting atau penganggaran dana. Melanjutkan contoh planning yang tadi, manajemen keuangan pun harus dapat mengalokasikan dana atau budgeting dengan efektif dan efisien. Sebagai contoh, katakanlah perusahaan mendapatkan dana investasi untuk melakukan ekspansi bisnis. Maka manajemen keuangan harus menganggarkan dana tersebut secara efisien dengan meminimalkan biaya. Caranya bisa saja contohnya dengan membeli aset secara kredit. Sementara budget yang efektif itu misalkan membeli aset yang dibutuhkan saja atau merekrut karyawan pun sejumlah yang dibutuhkan saja. Intinya, budgeting tersebut itu bertujuan untuk meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan. Oke, fungsi ketiga yaitu controlling. Meskipun planning dan budgeting sudah kita lakukan dengan benar, manajemen keuangan tetap harus mengontrol sistem keuangan. Apabila sistem keuangan saat ini dirasa kurang efektif dan efisien, maka sudah menjadi tanggung jawab manajemen untuk memperbaikinya. Misal, katakanlah bisnis Anda bekerja sama dengan sebuah perusahaan ekspedisi sudah bertahun-tahun. Selama ini sudah berjalan lancar. Tiba-tiba suatu hari dari perusahaan ekspedisi tersebut menginformasikan bahwa mereka akan melakukan kenaikan harga, sehingga pasti akan berdampak pada keuntungan kita. Nah, fungsi controlling itu adalah fungsi perencanaan dan budgeting tadi yang pertama dan kedua, maka setelah itu manajemen itu harus mengevaluasi sistem keuangan kembali dan kemungkinan untuk mengatur strategi baru untuk menyikapi permasalahan tersebut. Yang keempat yaitu auditing atau pemeriksaan. Meskipun planning dan budgeting itu sudah baik dan controlling pun sudah optimal, kemungkinan kesalahan itu masih ada terjadi, baik itu disengaja maupun tidak. Misalnya, katakanlah bisnis Anda sedang menjalankan program promosi produk dengan skema beli satu gratis satu. Tentunya anggaran promosi setiap cabang akan meningkat. Dengan harapan meningkatnya minat masyarakat akan meningkatkan penjualan. Kemudian, ketika melakukan proses controlling, kita dapat melihat, mengevaluasi perkembangan program promosi apakah sudah sesuai dengan target perusahaan atau belum. Ternyata hanya ada satu cabang bisnis kita yang berhasil dengan promosi tersebut. Kenapa ini bisa terjadi? Perusahaan tidak bisa hanya menduga-duga, oh ini mungkin karena ini. Melainkan, manajemen itu harus mencari tahu apa akar permasalahan dari program promosi yang tidak sejalan dengan tujuan yang diharapkan. Apakah misal, adanya terjadinya penyelewengan, penyimpangan atau fraud, ataukah program promosi tidak dijalankan secara efektif. Fungsi yang terakhir yaitu reporting, pelaporan. Fungsi terakhir ini bertujuan untuk menyajikan detail dari keuangan perusahaan. Dari laporan ini, pemilik bisnis atau pemegang saham dapat mengetahui perkembangan perusahaan sejauh ini. Misalnya, dapat mengetahui rugi laba, total aset, total hutang, dan analisa laporan keuangan lainnya. Selain itu, menjadi bahan evaluasi dari strategi-strategi perusahaan yang akan datang. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lain kali saya akan coba cari materi lain ya, yang mungkin di luar jalur keuangan juga, supaya saya lebih belajar lagi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.